Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah teks yang usianya ribuan tahun bisa ngasih kita solusi buat masalah-masalah modern? Kayak misalnya perpecahan atau gimana cara ngambil keputusan yang baik. Nah, hari ini kita bakal bedah surah Asy-Syura, surah ke-42 dalam Al-Quran buat nemuin jawabannya. Dan jawabannya itu ada di satu prinsip kuno yang luar biasa relevan sampai sekarang, musyawarah. Oke, ini pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah wahyu dari 1400 tahun yang lalu bisa ngasih kita semacam cetak biru ya untuk membangun masyarakat yang adil? Jawabannya ternyata ada pada satu kata. Satu kata yang begitu kuat sampai jadi inti dari keseluruhan surah ini. Jadi apa sih sebenarnya surah Asy-Syura ini? Yuk kita kenalan dulu sama identitasnya dan makna di balik namanya yang sangat-sangat penting ini. Oke, kita lihat faktanya. Asy-Syura ini surah ke-42, isinya 53 ayat. Dan karena turunnya di Mekah atau Makkiyah, fokus utamanya itu adalah membangun fondasi iman dan prinsip-prinsip moral. Tapi yang paling menonjol dari semuanya, ya namanya itu sendiri, Asy-Syura, yang artinya musyawarah atau konsultasi. Terus musyawarah itu apa sih? Sederhananya, ini adalah prinsip ngambil keputusan bareng-bareng lewat diskusi dan kesepakatan. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa ya. Anggap aja ini pilar fundamental yang menopang semuanya, dari urusan kecil di keluarga sampai urusan besar negara. Coba bayangin, saking pentingnya konsep ini, sampai satu surah penuh dinamai dari sini. Itu nunjukin betapa krusialnya. Nah, setelah kita tahu artinya, sekarang kita lihat yuk gimana prinsip ini benar-benar disebutin langsung di dalam teksnya. Ini bakal ngasih kita konteks yang lebih dalam. Nah, ini dia jantungnya, ayat ke-38. Ayat inilah yang jadi asal muasal nama surah ini. Di sini Allah secara spesifik memuji orang-orang beriman yang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi ini bukan cuma sekedar saran, baiknya diskusi ya. Bukan, ini adalah ciri khas, sebuah tanda pengenal dari sebuah komunitas yang sehat. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Surah ini ngasih tahu kita kalau prinsip musyawarah itu bukan ide yang berdiri sendiri. Bukan ide baru, ini adalah bagian dari pesan ilahi yang jauh lebih besar, yang universal, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di ayat 13 ada gambaran yang keren banget, kayak sebuah rantai emas wahyu yang gak terputus. Dibilang kalau pesan inti keimanan yang sama persis itu udah diwasiatkan ke para nabi besar sepanjang sejarah. Dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Ini menunjukkan adanya satu benang merah, satu kesinambungan dalam risalah Tuhan. Jadi poin utamanya apa? Simple. Kalau sumbernya satu, ya pesannya juga harusnya satu. Dan perintah intinya adalah tegakkan pilar-pilar keimanan. Dan ini yang penting banget. Jangan sampai terpecah belah. Persatuan itu buahnya. Dan musyawarah, musyawarah inilah alatnya, kuncinya untuk menjaga persatuan itu. Oke, tadi kan kita udah bahas prinsip dasarnya. Sekarang, gimana sih ajaran ini bisa membentuk masyarakat yang adil dan seimbang dalam prakteknya? Yuk kita lihat. Surah ini ngasih kita filosofi pendidikan yang unik banget. Semuanya itu dimulai dari inti, dari pusat, yaitu tanggung jawab sama diri sendiri. Dari situ, tanggung jawabnya meluas, kayak lingkaran di air kalau kita lempar batu, menyebar ke keluarga, terus ke kerabat dekat, ke masyarakat luas, dan puncaknya ke seluruh umat manusia. Ini semacam cetak biru tanggung jawab sosial yang sangat terstruktur. Surah ini juga ngasih kita cara pandang yang dalam banget soal harta. Seringkali kan kita mikir, makin kaya, makin banyak harta, artinya makin disayang Tuhan. Tapi ayat 27 justru bilang kalau Allah itu membagikan rezeki dengan takaran tertentu. Kenapa? Karena ternyata kekayaan yang nggak terkendali itu bisa mendorong manusia buat melampaui batas. Jadi, harta itu bukan cuma hadiah, tapi juga sebuah ujian. Dan pada akhirnya, surah ini menghubungkan semua yang kita lakukan di dunia ini ke satu konsekuensi puncak. Mari kita lihat gimana surah ini menggambarkan akhir dari perjalanan kita semua. Surah ini ngomongin hari perhitungan dengan sangat tegas dan jelas. Itu adalah hari di mana semua manusia akan dikumpulkan, tanpa ada keraguan sedikit pun. Hasilnya pun jelas, cuma ada dua. Satu kelompok masuk surga, satu lagi masuk neraka. Semua berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia. Ini jadi pengingat buat kita tentang akuntabilitas mutlak atas setiap pilihan yang kita buat. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa benang merahnya? Pesan utamanya adalah 3 konsep ini, iman kepada Tuhan, menerapkan musyawarah dalam urusan kita, dan sadar akan adanya pertanggungjawaban di akhirat. Ketiganya itu saling terkait. Nggak bisa dipisah-pisah. Ini adalah satu kesatuan sistem panduan hidup. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan.
Di zaman sekarang yang rasanya penuh perpecahan dan polarisasi, pelajaran abadi apa yang bisa kita ambil dari prinsip musyawarah ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa menerapkan semangat konsultasi dan dialog ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita pikirkan bersama.